Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Joni Dwi Sulistiono. Kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai Human Resource Investment atau investasi sumber daya manusia. Mari kita belajar bareng apa sih itu investasi sumber daya manusia. Langsung saja yuk. Nah, sebelum masuk ke dalam investasi sumber daya manusia, di sini ada 4 jenis modal. Yang pertama yaitu natural capital, yang kedua work capital, dan yang ketiga mesin capital, dan yang akan kita bahas kali ini yaitu human capital. Apa sih perbedaan sumber daya manusia dan human capital? Nah, di sini sumber daya manusia merupakan apa yang bisa dilakukan oleh manusia dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Nah, jadi sumber daya manusia itu merupakan keterampilan tertentu yang dimiliki oleh manusia dan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Sedangkan human capital merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Nah, untuk human capital sendiri ini merupakan keterampilan atau skill yang dimiliki oleh seseorang yang didapatkan melalui jenjang pendidikan, dan itu tentunya tidak dapat dipisahkan oleh orang tersebut atau pemiliknya. Oke, selanjutnya human capital itu merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang untuk mendukung aktivitasnya. Nah, jadi human capital ini bukan hanya mengandalkan pengetahuan saja, namun juga mengandalkan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan harus seimbang sehingga dapat mendukung aktivitas orang tersebut. Nah, selanjutnya pekerja selalu menambahkan their stock of human capital sepanjang hidupnya, terutama lewat pendidikan dan pengalaman kerja. Jadi di sini investasi yang kita lakukan itu nanti untuk mempersiapkan kita di pasar tenaga kerja. Caranya untuk mempersiapkan hal tersebut kita melalui pendidikan dan pengalaman kerja. Kemudian menurut Fitch and 2000, human capital merupakan kombinasi dari ciri khas dalam setiap pekerjaan, kemampuan untuk belajar, dan motivasi untuk berbagi. Oke, kali ini kita akan membahas perkembangan teori human capital. Sebelumnya mohon maaf kalau ada suara yang masuk. Perkembangan teori human capital di sini didasari dari teori human capital Adam Smith, C.S. Mill, dan juga Marshall. Menurut J. Mincer 1958, human capital merupakan suatu kegiatan dengan kompensasi yang tinggi. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Fabricant 1959 yang beranggapan bahwa human capital merupakan aset yang tidak terlihat. Kemudian berkembang lagi oleh Baker 1960 bahwa beranggapan human capital atau investasi sumber daya manusia ini merupakan tingkat pengembalian yang berbeda dalam pendidikan atau gaji yang diperoleh berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, jadi di sini pendidikan ini sebagai bentuk investasi dari sumber daya manusia. Tentunya nanti ketika kita masuk ke dalam pasar persaingan tenaga kerja, gaji yang akan kita peroleh di setiap jenjang pendidikan itu akan berbeda. Contohnya saja ketika ada tenaga kerja yang lulusannya SMP dengan tenaga kerja yang lulusannya S2. Nah, tentunya saja untuk perolehan gaji yang akan diterima nantinya akan berbeda seperti itu. Kemudian Scan 1961 beranggapan bahwa human capital merupakan kombinasi dari land, jam kerja, dan juga modal yang digunakan untuk kegiatan produksi. Nah, jadi di sini human capital atau investasi sumber daya manusia ini merupakan kombinasi dari jam kerja, land, dan juga modal yang berpengaruh pada peningkatan kegiatan produksi. Nah, peraih Nobel atau juara Nobel dari perkembangan teori human capital ini sendiri dari teori Scan, Baker, Friedman,
conscious, dan slow. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang investasi human capital atau investasi sumber daya manusia. Jadi, investasi sumber daya manusia itu merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang melalui sejumlah dana yang telah dikeluarkan atau kesempatan yang akan menghasilkan peningkatan konsumsi dan penghasilan. Nah, jadi di sini ketika seseorang melakukan investasi sumber daya manusia, dia akan mengeluarkan sejumlah dana. Nah, dari pengeluaran yang kita lakukan tersebut, ini kita akan melakukan konsumsi. Nah, ketika konsumsi kita meningkat, maka penghasilan kita akan meningkat juga tentunya. Kemudian apa sih implementasi dari sumber daya manusia ini? Yang pertama yaitu di bidang pendidikan dan pelatihan, kemudian migrasi dan juga perbaikan gizi. Nah, di sini pendidikan dan pelatihan menjadi prioritas penting dalam investasi sumber daya manusia, karena dengan meningkatnya pendidikan akan berpengaruh pada peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini ketika pengetahuan dan keterampilan seseorang meningkat melalui jenjang pendidikan dan pelatihan yang ditempuh, maka produktivitas tenaga kerja tersebut akan meningkat juga. Buktinya, ketika kita menempuh pendidikan merupakan investasi yang keuntungannya tidak dapat kita terima secara langsung. Nah, dari investasi sumber daya manusia ini melalui pendidikan dan pelatihan ini, bahwa hasilnya itu tidak bisa kita peroleh secara langsung. Namun dari investasi tersebut nantinya di masa tua ataupun di masa mendatang itu hasilnya akan kita peroleh. Kemudian yang kedua adalah migrasi. Migrasi itu merupakan investasi untuk meningkatkan produktivitas manusia, keputusan individu dengan mencari kesempatan kerja yang lebih baik agar mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Jadi migrasi ini merupakan investasi dengan berbagai pertimbangan yang tidak hanya manfaat tapi biaya yang dikeluarkan bukan hanya untuk manfaat jangka pendek namun juga jangka panjang. Nah, jadi migrasi di sini itu investasi di mana kita membuat keputusan untuk melakukan investasi agar peningkatan kesempatan kerja lebih tinggi dan juga pendapatan kita juga lebih tinggi. Kemudian perbaikan gizi dan kesehatan. Nah, dengan melakukan investasi pendidikan, kemudian pelatihan yang baik, ketika seseorang memiliki skill dan juga keterampilan yang baik, maka tentunya akan mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Ketika seorang tenaga kerja dapat bersaing di pasar tenaga kerja, maka akan meningkatkan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya sehingga perbaikan gizi dan kesehatannya akan terjamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis biaya manfaat dalam pendidikan. Nah, di sini ada rumus perhitungan untuk menganalisis biaya manfaat dalam pendidikan, yaitu PV sama dengan B1 per 1 plus R plus B2 per 1 plus R kuadrat dan seterusnya. Nah, di sini PV merupakan present value, di mana R merupakan penentu seorang untuk melanjutkan sekolah atau tidak. R di sini yaitu rate of discount. Kemudian MRR atau marginal rate of return to schooling ini sebagai faktor penentu seberapa besar sih peningkatan pendapatan yang diterima seorang ketika bertahan dalam jenjang pendidikan selama 1 tahun. Nah, dari kedua faktor tersebut akan berakhir di stopping rules, yaitu nantinya sumber daya manusia akan keluar dari sekolah dan akan terjun langsung atau masuk ke pasar tenaga kerja, sehingga rumusnya akan berubah MRR sama dengan R. Nah, di sini manusia memiliki beberapa kemampuan, diantaranya yaitu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan materiologis, kecerdasan spasial, kecerdasan jasmani kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal.
Saya akan menjelaskan tentang skema transformasi pendidikan untuk pembentukan modal kualitas manusia. Nah, di sini pendidikan sebagai proses transformasi yang terus dioptimalisasi, potensi akan dioptimalisasi melalui bakat dan juga modifikasi perilaku. Nah, potensi adaptif ini berkaitan erat dengan bakat dan juga modifikasi perilaku, sehingga dari ketiga indikator tersebut akan menghasilkan mutu luaran yang akan menjadi modal kualitas manusia. Oke, sampai sini paham? Oke, mari kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas modal kualitas manusia. Menurut Skarpoulos 1987, ada beberapa indikator modal kualitas manusia. Yang pertama yaitu modal kualitas manusia melekat pada individu. Yang kedua, modal untuk memanfaatkan modal tersebut, individu harus melakukannya sendiri. Yang ketiga, kurun waktu utilitas modal tersebut tidak dapat melebihi batas hidupnya. Nah, jadi ketika semasa hidup atau utilitas itu tidak bisa melebihi batas hidup dari seseorang. Kemudian yang keempat, usaha untuk memperoleh modal tersebut harus investasi waktu dan juga energi dengan sumber daya lain. Nah, jadi di sini modal atau kualitas manusia ini untuk mendapatkan tersebut harus melalui investasi jangka waktu dan juga energi yang telah dikeluarkan, sehingga akan mendapatkan kualitas manusia yang baik. Kemudian yang kelima, investasi modal kualitas manusia akan lebih efisien jika masih muda. Nah, di sini maksudnya investasi modal kualitas manusia akan lebih efisien jika masih muda. Contohnya seperti ketika kita ingin menempuh jenjang pendidikan, seumpamanya pasca sarjana atau S2, ketika umur kita sudah mencapai 50 tahun atau lebih. Jadi di sini kita tentunya dalam melakukan pendidikan akan berbeda ketika kita masih muda. Yang selanjutnya yaitu modal kualitas manusia akan menurun nilainya. Nah, kualitas manusia seiring bertambahnya umur tentunya akan produktivitas akan menurun. Yang terakhir yaitu wanita, modal kualitas manusia berbeda dengan laki-laki. Nah, di sini wanita dan laki-laki modal kualitasnya sangat berbeda, teman-teman. Jadi hal tersebut dapat dilihat dari kodrati, kultural, menikah usia muda dan lain-lain. Itu merupakan faktor penyebab. Nah, selanjutnya untuk mengembangkan keterampilan Nah, selanjutnya untuk meningkatkan keterampilan manusia dalam investasi sumber daya manusia dapat juga dilakukan dengan pelatihan pekerjaan atau pelatihan kerja. Pelatihan kerja di sini akan meningkatkan produktivitas pekerja, di mana pelatihan kerja ini merupakan investasi yang akan kita terima pengembaliannya di masa yang akan datang, gunanya untuk meningkatkan keterampilan dan juga skill dari tenaga kerja. Tingkat pengembalian training akan hilang. Nah, jika di sini kemudian timbul pertanyaan, apakah seharusnya pekerja itu harus berinvestasi? Maksudnya di sini apakah semua tenaga kerja itu wajib berinvestasi atau tidak? Nah, maka jawabannya itu tidak. Jika kita bekerja sesuai dengan bidang atau skill atau keterampilan yang kita kuasai, maka kita tidak perlu untuk melakukan investasi. Namun jika kita bekerja berbeda dengan keahlian yang kita kuasai, maka untuk meningkatkan keterampilan maka kita perlu untuk melakukan investasi ataupun pelatihan kerja. Kemudian dimensi pengembangan sumber daya manusia sebagai pembentuk modal manusia. Di sini dimensi pengembangan terdiri dari pendidikan. Dimensi pengembangan meliputi pendidikan sekolah, pelatihan dalam jabatan, pengembangan diri pribadi,
penelitian dan pengembangan, kemudian menjadi modal kualitas manusia sebagai kemampuan produksi. Nah, jadi di sini indikator-indikator keempat indikator tersebut harus mempunyai peran yang sangat mendukung atau mempunyai kesempatan atau kemampuan faktor pendukung yang sangat penting, dimana di sini contohnya ketika kita pendidikan melalui pendidikan sekolah kita bagus dan juga pelatihan dalam jabatannya kita meningkat baik, pengembangan diri pribadi dan juga pelatihan dan pengembangan juga baik, maka di sini modal kualitas manusia akan meningkat dan juga kemampuan produksinya juga akan meningkat. Oke ya. Selanjutnya di sini kita membahas tentang komponen dari pelatihan kerja. Pelatihan kerja di sini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu penyajian teori, peragaan atau pendemonstrasian keterampilan atau model. Yang ketiga praktek yang disimulasikan. Yang keempat adalah umpan balik yang struktur, dan yang terakhir yaitu pembekalan untuk aplikasi atau rencana tidak lanjut. Nah, jadi di sini dari komponen-komponen tenaga kerja ini harus saling keterkaitan, di mana ketika teori diberikan atau disajikan, kemudian adanya peragaan atau pendemonstrasian model sehingga audiens atau tenaga kerja lebih paham, yang kemudian akan disimulasikan agar lebih jelas, yang akan berdampak pada umpan balik yang nantinya tenaga kerja akan lebih memahami dan mempraktekkan, yang berakhir pada pembekalan untuk aplikasi atau rencana tidak lanjut seperti itu. Nah, sekian belajar kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share supaya channel ini dapat memberikan manfaat untuk banyak orang. Oke bosku, see you next time.